Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun menginjak tanah dengan kakinya di tanah, tubuhnya seperti anak panah yang tajam, bergegas ke kerumunan yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi di udara rendah. Bang! Tan Yun membalik tangan kanannya dan menghantam bagian belakang kepala seorang wanita. Wanita itu meninggal sebelum dia sempat berteriak. Bas! Tan Yun berguling di langit rendah dan muncul di atas kepala seorang pria. Ujung jari kaki kanannya sedikit di atas kepala pria itu. Pria itu merintih dan kepalanya hancur, dan semua dewa mati. Setelah menginjak pria itu sampai mati, Tan Yun mulai menginjak kepala orang-orang yang melarikan diri dan berlari liar. Setiap kali dia bergerak, kepala seseorang meledak dan mati. Dalam waktu singkat, lebih dari 600 orang yang bersama Gongzi Zhenxiong dan lebih dari 100 orang, semuanya mati tanpa selamat. Puan, lari, dia mengejar, ucap Gongsun Sanshan menoleh ke belakang dan berteriak ketika dia melihat bahwa Tan Yun seperti singa yang mengejarnya dan yang lainnya. Gongzi Zhenxiong hampir ketakutan setengah mati, dia berlari keluar dari hutan Dewa Kematian dengan seluruh kekuatannya, dan berteriak dengan suara serak, aku adalah cucu dari Si Yuan Supreme, dan sekarang semua orang mematuhi perintah, lindungi aku dengan semua milikmu, ucap Gongzi Zhenxiong. Mendengar ini, ratusan Raja Suci dengan cepat berkumpul menuju Gongzi Zhenxiong dan melindunginya di tengah, mereka semua menyatakan kesetiaan mereka. Lindungi Tuan Muda Gongzi, pastikan untuk mengawal Tuan Muda Gongzi keluar hutan dengan aman. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, kakinya tiba-tiba menghantam tanah saat dia berlari, tubuhnya tersapu dengan kecepatan ekstrim, dan melompat ke arah ratusan orang. Tembak dia dengan senjata, ucap Gongsun Sanshan mengingatkan dengan bijak sambil melarikan diri. Akibatnya, ratusan orang melarikan diri untuk hidup mereka, menoleh, dan melemparkan tombak ajaib, panah ajaib, dan pisau ajaib di tangan kanan mereka. Sesh! Dalam siulan senjata tajam yang menembus udara, pisau, pedang, dan tombak melesat ke kehampaan dan menembak Tan Yun. Wosh wosh! Tan Yun menyapu tanah dengan kecepatan ekstrim, dan sambil bergegas mengejar, sosoknya melompat-lompat seperti kera, menghindari semua serangan tanpa cedera. Melihat kembali ke Tan Yun yang mengejarnya lagi, lebih dari 100 orang merasakan keputusasaan yang mendalam. Mereka menyesalinya. Jika waktu dapat dibalik, bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak akan terburu-buru masuk ke hutan untuk mengejar Tan Yun. Sangat disayangkan bahwa tidak ada di dunia. Mereka merasa sangat tidak berguna, kosong kekuatan, kosong sarana, kosong kekuatan supernatural, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya di hutan ini. Tepat ketika semua orang merasa putus asa, Gongzi Zhenxiong yang berlari untuk hidupnya di depan, tiba-tiba menunjukkan sinar kegembiraan di matanya. Dia menemukan bahwa dia hanya perlu dalam pelarian untuk melarikan diri dari hutan dan diselamatkan. Semuanya, lari, kita akan segera kabur, teriak Gongzi Zhenxiong. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, semangat mereka segera terangkat, dan keinginan mereka untuk bertahan hidup melonjak. Namun, Tan Yun yang mengejar di belakang, tertawa. Senyumnya seperti iblis, tetapi juga seperti dewa kematian, dan suara acuh tak acuh mencapai telinga semua orang. Sebelum Anda memasuki hutan ini, jarak 10.000 kaki tidak layak disebutkan bagi Anda, dan itu akan jangan luangkan waktu untuk membicarakannya. Anda bisa terbang. Tapi puluhan ribu meter di hutan adalah gunung yang tidak bisa Anda lewati, dan itu juga jurang yang akan mengirim Anda sampai akhir hidupmu. Karena aku telah mengatakan bahwa tak seorang pun dari kalian ingin melarikan diri, wajar untuk mengatakannya, ucap Tan Yun. Aung! Tan Yun mengeluarkan raungan sengit seperti binatang buas, berlari dengan seluruh kekuatannya, bergegas masuk kerumunan dengan kecepatan tinggi, dan menamparkan seorang pemuda di belakang kepala. Ing Yun, aku bertarung denganmu, ucap pria muda itu tiba-tiba berbalik, tidak tahu kapan ada belati senjata ilahi tingkat rendah tingkat 7 yang tersembunyi di mansetnya, dia mengepalkan belati dan menusuk telapak tangan kanan Tan Yun. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat tubuh Tan Yun, dia tidak bisa lebih kuat dari belati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya benar-benar ketakutan.
Ketika belatinya menusuk telapak tangan Tan Yun, dengan suara nyaring, itu hancur seperti keramik. Retak, telapak tangan kanan Tan Yun memanfaatkan situasi, menghancurkan telapak tangan kanan pria itu, lalu mengenai wajah pria itu. Kacabang, darah menyembur, tulang hidung pria itu retak, dan kemudian seluruh kepalanya pecah seperti semangka. Bunuh, Swiss. Tan Yun berkedip cepat dari sisi kerumunan, dan dengan setiap tembakan telapak tangan, satu orang mati total. Berikan semuanya padaku, tahan Jingyun, Gongzi Zhenxiong berteriak dengan suara serak, selama tuan muda ini melarikan diri dari hutan, aku akan membalaskan dendammu ketika dia meninggalkan jurang sengit menelan. Jika aku tidak mati, keluargamu dan Raja Dewa milikmu semua akan sangat diuntungkan. Terutama keluargamu, tuan muda ini bersumpah untuk memperlakukan mereka dengan baik. Jika kamu tidak menghentikan Jingyun, jika tuan muda ini tidak melarikan diri keluar dari hutan, dia pasti akan kembali ke alam Dewa Siyuan, dan menghancurkan 9 klanmu, ucap Gongzi Zhenxiong. Di bawah paksaan dan godaan Gongzi Zhenxiong, ratusan orang harus mematuhi perintah, berbalik dan bergegas menuju Tan Yun, mencoba menghentikan Tan Yun. Puan, haruskah saya pergi juga, ucap Gongsun Sanshan berkata dengan menyedihkan. Kamu adalah wanita tuan mudaku, bagaimana tuan muda ini bisa mengabaikan keselamatanmu? Gongzi Zhenxiong berkata, larilah denganku, ucap Gongzi Zhenxiong. Gongsun Sanshan menganggukkan kepalanya, dan Gongzi Zhenxiong penuh dengan kepala. Saat ini, menghadapi ratusan orang yang terbunuh, seringai muncul di sudut mulut Tan Yun. Itu adalah tawa meremehkan. Di luar kekuatannya sendiri, ucap Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya erat-erat, niat membunuh di dalam hatinya, seperti serigala memasuki kawanan domba dan bergegas ke kerumunan. Tan Yun bergerak sangat cepat di antara kerumunan sehingga ratusan orang tidak bisa mengikutinya, dia hanya merasakan sosok di depannya berkedip dan dia kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran berarti kematian. Hanya dalam 3 napas, bayangan dengan cepat tumpang tindih dan berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu. Di lantai hutan di sekelilingnya, ratusan mayat berserakan darah. Tan Yun memandang Gongzi Zhenxiong dan Gongsun Sanshan yang sedang melarikan diri dari hutan, dengan seringai di wajahnya, dia dengan cepat mengejar mereka berdua. Semua mati, Gongzi Zhenxiong yang melarikan diri, sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Bai, dengan gemetar berkata, apakah Jingyun ini manusia atau binatang buas, kekuatan fisiknya bisa sangat menakutkan, ucap Gongzi Zhenxiong. Gongsun Sanshan yang berada di sampingnya, sangat ketakutan sehingga matanya yang indah dipenuhi air mata, Tuan muda, jangan khawatir, kita akan segera melarikan diri. Kita akan dapat melarikan diri dari hutan sebelum Jingyun menyusul, selama kita meninggalkan hutan, dia pasti bukan lawan kita, ucap Gongsun Sanshan. Mendengar ini, Gongzi Zhenxiong melarikan diri. Dia menjawab, ya, Anda benar, kita pasti bisa melarikan diri, ucap Gongzi Zhenxiong. Setelah beberapa saat, Gongzi Zhenxiong dan Gongsun Sanshan akhirnya lolos ke tepi hutan, dan mereka akan melarikan diri dari hutan setelah 10 kaki lagi. Pada saat ini, Tan Yun telah muncul 100 kaki di belakang keduanya. Hahaha, Jingyun sangat menyesal kamu tidak bisa mengejar, Gongzi Zhenxiong tertawa penuh semangat, Jingyun, kamu bajingan, kamu membunuh begitu banyak orang di alam Dewa Siyuanku. Tunggu tuan muda ini, sekarang, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu di jurang yang ganas ini, setelah pergi, tuan muda ini bersumpah bahwa aku tidak akan pernah membiarkanmu kembali ke alam Dewa Hong menghidup-hidup, ucap Gongzi Zhenxiong. Ketika Gongzi Zhenxiong berbicara, dia dan Gongsun Sanshan melompat menjauh, menghadap ke keluar dari hutan hanyut. Gongzi Zhenxiong, kamu tidak bisa melarikan diri, ucap Tan Yun berteriak, mencondongkan tubuh ke depan, jari-jari kakinya terbanting ke tanah, tubuhnya hampir menyentuh tanah, dan dia dengan cepat menembak jarak 100 meter. Kembalilah padaku, ucap Tan Yun. Tepat ketika keduanya hendak melarikan diri dari hutan, Tan Yun muncul di belakang mereka, tiba-tiba membuka tangannya, dan meraih pergelangan kaki Gongsun Sanshan dan Gongzi Zhenxiong dengan kedua tangan. Ah, jangan, tidak. Di tengah seruan Gongsun Sanshan dan Gongzi Zhenxiong, lengan Tan Yun tiba-tiba menyusut, menarik keduanya ke udara. Wosh! Tan Yun meraih pergelangan kaki Gongsun Sanshan dengan tangan kirinya, dan meraih pergelangan kaki Gongzi Zhenxiong dengan tangan kanannya.
Dia menari dengan tangannya, dan menggerakkan keduanya seperti roda panas dengan kecepatan ekstrim. Bang, bang, krek, klik. Dalam suara gohuge yang tumpul, keduanya jatuh ke tanah. Di bawah tumbukan yang sangat besar, tulang lengan kanan mereka, yang menyentuh tanah lebih dulu, tiba-tiba patah. Jangan bunuh aku, ucap Gongsun Sanshan menggelengkan kepalanya, dan air mata kengerian menetes. Tan Yun mencibir, Gongsun Sanshan, di alam dewa di Qingyang Shenhu, adalah anggota keluarga Gongsun Anda, yang ingin membunuh orang dan merebut harta karun. Mereka dibunuh olehku, itu memalukan. Namun, di kota Qingyang Fang, kamu ingin membunuhku, pada saat itu, jika aku tidak melarikan diri dengan Shenzhou, aku akan ditangkap dan dibunuh olehmu. Adapun saudaramu, kamu ingin membunuhku di upacara ulang tahun panjang umur Xiyin. Jika dia dibunuh oleh saya, itu karena keterampilannya lebih rendah daripada yang lain, dan dia pantas mendapatkannya. Dari awal hingga akhir, keluarga Gongsun Anda yang memprovokasi masalah. Sampai hari ini, jika saya tidak kuat secara fisik, jika tidak, aku akan dikepung oleh ribuan orang, bisakah aku bertahan? Hehe, Anda mengatakan kepada saya untuk tidak membunuh Anda sekarang, apakah menurut Anda itu mungkin, ucap Tan Yun. Bahwa tidak ada gunanya bertanya pada Tan Yun lagi. Dia menahan rasa sakit dari lengan yang patah dan bangkit dari tanah. Aku ingin lari keluar dari hutan. Matilah, ucap Tan Yun. Tan Yun melompat, dan dalam sekejap, berdiri di depan Gongsun Sanshan. Gongsun Sanshan menatap Tan Yun dan berteriak histeris, Jing Yun, kertas tidak bisa menahan api. Fakta bahwa kamu membunuh begitu banyak orang hari ini pasti akan menyebar, dan kamu akan terbunuh cepat atau lambat, ucap Gongsun Sanshan. Hahaha, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku, sekarang aku akan mengirimmu dalam perjalanan untuk bersatu kembali dengan saudaramu, ucap Tan Yun tertawa, dan tiba-tiba mengambil langkah, telapak tangan kanannya secepat kilat, dan menamparkan alis Gongsun Sanshan. Bang, kepala Gongsun Sanshan meledak, janin jiwa dihancurkan, dan mayat tanpa kepala berlumuran darah dan hancur di depan Gongzi Zhenxiong. Gongzi Zhenxiong sangat ketakutan sehingga dia benar-benar terpana. Dan kamu, binatang buas yang ingin masuk ke wanitaku, ucap wajah Tan Yun muram, dan dia berjalan menuju Gongzi Zhenxiong yang terbaring di tanah selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil, rasa dingin di mata Tan Yun menjadi lebih kuat. Jangan bunuh aku. Gongzi Zhenxiong berdiri dengan terhuyung-huyung, gemetar dan berkata, Jing Yun, kamu benar-benar tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, apakah kamu akan tenang jika masih hidup? Jing Yun, aku mohon jangan bunuh aku, ucap Gongzi Zhenxiong. Dong dong dong. Gongzi Zhenxiong berlutut di tanah dan menumbuk bawang putih ke arah Tan Yun. Pada saat ini, di dalam hatinya, semua martabat dan wajah tertinggal, dan dia hanya ingin bertahan hidup. Haha, ahahaha, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan tertawa dengan marah, maaf, aku telah mengecewakanmu, begitu aku mendengar bahwa kamu adalah cucu lelaki tua dari si Yuan Supreme itu, aku ingin membunuhmu, ucap Tan Yun. Kenapa ini, ucap Gongzi Zhenxiong gemetar dan berkata. No comment, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menendangnya ke tanah, menginjak wajahnya dengan kaki kanannya, dan berkata dengan senyum jahat, oh ya, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kaisar abadi Si Yuan juga merupakan cucu dari Si Yuan Supreme, apa hubungannya denganmu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Gongzi Zhenxiong tertegun sejenak, lalu air mata menetes dari matanya, dia adalah adikku sendiri, ucap Gongzi Zhenxiong. Oh, ternyata itu adikmu, Tan Yun memiliki senyum iblis di wajahnya. Sejauh yang aku tahu, adikmu adalah cucu yang paling disukai dari Si Yuan Supreme. Saudaramu sudah lama mati, dan klan Si Yuan Xianji Gongzimu hampir dimusnahkan, sampai hari ini, pembunuhnya belum tertangkap, kan, ucap Tan Yun. Gongzi Zhenxiong tahu bahwa Tan Yun tidak akan memaafkannya hari ini, jadi, nada suaranya juga mengeras, itu benar. Itu bukan urusanmu, ucap Gongzi Zhenxiong. Haha, Tan Yun berkata ringan, baiklah. Jika kamu menyetujui permintaan, aku akan memberitahumu siapa pembunuhnya dan membiarkanmu mati, ucap Tan Yun. Apakah kamu benar-benar tahu, ucap Gongzi Zhenxiong. Tentu saja, Tan Yun berkata, aku berbohong padamu, aku akan memukul 5 guntur,
dan aku akan mati, ucap Tan Yun. Oke, katakan padaku, apa yang kamu janjikan, kata Gongzi Zhenxiong. Tan Yun melirik selangkangan Gongzi Zhenxiong, dan berkata dengan ringan, aku ingin kamu pergi ke istana, dan aku ingin kamu mati sebelum kamu bukan manusia seutuhnya, ucap Tan Yun. Memikirkan penghinaan berulang kali Gongzi Zhenxiong terhadap Xuan Yuanru, Tan Yun menahannya untuk sementara dorongan untuk menginjaknya. Dia ingin memaksa pihak lain dari istananya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun adalah orang yang pasti akan membalas kebaikan setetes air, tetapi dengan cara yang sama, di hadapan orang-orang pembunuh, dia akan menjadi lebih membunuh. Tidak diragukan lagi bahwa permintaan Tan Yun sangat memalukan bagi Gongzi Zhenxiong. Namun, dia memikirkan saudaranya yang meninggal secara tragis, dan klan yang meninggal secara tragis di alam abadi Siyuan. Jika dia tidak mengetahui siapa pembunuhnya sebelum dia meninggal, dia tidak akan bisa mengistirahatkan matanya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah ketika dia mengetahui tentang pembunuhnya, dia benar-benar mati. Melihat Gongzi Zhenxiong yang ragu-ragu, Tan Yun berkata dengan ringan, saya akan memberi Anda 3 napas untuk memikirkannya. Setelah 3 napas, jika Anda tidak setuju, maka aku akan menghapus Anda dan mengirim Anda ke jalan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Gongzi Zhenxiong berkata ada butiran keringat di dahinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak perlu 3 napas, saya setuju, ucal Gongzi. Kamu tahu apa yang kamu minati? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, lakukan, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melepaskan kaki kanannya ke atas pipinya. Gongzi Zhenxiong menahan rasa sakit dari patah tulang di lengan kanannya, dan berdiri dengan gemetar, dia mengangkat lengan kirinya tinggi-tinggi, mengepalkan tangan kirinya, dan menutup matanya. Segera, tinju kirinya menghantam di antara kedua kakinya. Ah! Segera, di tengah teriakan mengerikan, Gongzi Zhenxiong jatuh ke tanah, wajahnya memerah, meringkuk di tanah dan terus berguling, berteriak tanpa henti. Setelah waktu yang lama, Gongzi Zhenxiong mengejang kesakitan dan menatap Tan Yun, aku telah melakukan apa yang aku janjikan padamu, Jing Yun, jika kamu seorang pria, jangan menarik kembali kata-katamu, ucap Gongzi. Tentu saja, Tan Yun berkata, aku selalu mengatakan hal yang sama, ucap Tan Yun. Bicaralah, Gongzi Zhenxiong berteriak, siapa yang membunuh saudaraku, dan siapa pertumpahan darah klanku di Siyuan Xianji, ucap Gongzi. Tan Yun tersenyum kecil, dengarkan baik-baik, pembunuhnya bukan orang lain, ini aku, ucap Tan Yun. Ini kamu, Gongzi Zhenxiong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu pembohong, kamu omong kosong, ucap Gongzi. Tidak masalah jika kamu tidak percaya, Tan Yun berkata, saya akan menunjukkan gambar memori dan Anda akan mengerti, ucap Tan Yun. Kaca, kaca. Setelah berbicara, Tan Yun mematahkan kaki dan lengan kiri Gongzi Zhenxiong dengan kakinya, dan kemudian membungkuk dan meraihnya dan berjalan keluar dari hutan kematian. Saat Tan Yun melangkah keluar dari hutan kematian, dia merasa bahwa kekuatan yang memenjarakan kolam roh menghilang. Bas! Tan Yun menjentikkan lengan kanannya, dan segera memadatkan gambar. Dalam gambar adalah adegan Tan Yun membunuh keluarga Gongzi. Kemudian adegan berubah, Gongzi Zhenxiong melihat saudara keduanya, Kaisar Abadi Siyuan, meninggal secara tragis di tangan Tan Yun. Ah, Gongzi Zhenxiong sangat marah sehingga dia menyemburkan darah dari mulutnya, menatap Tan Yun dengan mata terbelah, mengutuk, seperti yang diharapkan, kamu bajingan, ucap Gongzi. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan kekuatan ilahi tertelan tenggorokannya. Itu tidak bisa membuat suara. Oke, sekarang kamu tahu pembunuhnya, kamu bisa mati dengan mata tertutup, ucap Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan mengorbankan pedang ilahi pembunuh Hong Meng, dengan semburan darah, menusuk tengkorak Gongzi Zhenxiong, matanya terbuka lebar, dan mereka akan mati. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng, Tan Yun melangkahi tubuh Gongzi Zhenxiong, memasuki hutan Dewa Kematian, dan datang ke belakang kelas Super Tianzun Senzu yang jatuh ke dalam hutan. Tan Yun menggigit pedang ilahi di mulutnya, mendorong Tianzun Senzu berkualitas tinggi dengan kedua tangan, dan mengukir parit besar di lantai hutan, dan kemudian mendorong Senzu keluar dari hutan kematian. Kemudian, Tan Yun memasukkan Tianzun Senzu berkualitas tinggi ke dalam cincin surgawi, dan berjalan ke hutan kematian dengan pedang pembunuh Hong Meng. Puan muda, Ziling Senyan berada di kedalaman hutan kematian, ucap Xiao Longse.
Tan Yun memikirkan suara peringatan Xiao Longshe. Setelah Tan Yun mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya, dia berjalan dengan waspada menuju kedalaman hutan dengan pedang di tangannya. Pada saat yang sama, di luar jurang sengit Dewa menelan, jauh di dalam laut Dewa asli. Sueying Tianzun, Mu Zhen Tianzun, dan Chaos Tianzun, ketiganya mengerutkan kening dan tampak serius. Melihat lampu kehidupan yang padam di depan mereka, tidak hanya lebih dari 1.200 jenius dari alam Raja Suci dari alam ilahi Si Yuan yang telah meninggal, tetapi bahkan cucu dari Si Yuan Supreme juga telah meninggal di dalam. Pada saat ini, mereka bertiga sepertinya melihat penampilan Si Yuan Supreme yang sangat marah ketika mengetahui kematian cucunya. Chaos Tianzun mengerutkan kening, bagaimana mungkin, lebih dari 1.200 Raja Suci, semuanya mati dalam waktu kurang dari sesaat, ucap Chaos Tianzun. Mu Zhen Tianzun memandang Chaos Tianzun ke samping dan berkata, saya pikir begitu banyak orang mati, itu jelas bukan para jenius yang memiliki perang saudara, tetapi mereka menghadapi semacam keberadaan yang kuat, ucap Mu Zhen Tianzun. Yah, itu masuk akal, ucap Chaos Tianzun. Setelah Chaos Tianzun setuju, dia memandang Sueying Tianzun dan berkata, Sueying, jika tuanmu mengetahui bahwa Gongzi Zhenxiong meninggal, dia pasti akan sangat sedih, dan kemudian kamu harus lebih menghibur orang tuanya, ucap Chaos Tianzun. Yah, Sueying Tianzun mengangguk, tetapi dia mencibir di dalam hatinya, orang tua, ketika kamu dan Chaos Supreme membunuh ayahku. Sekarang, kedua cucumu sudah meninggal, dan aku ingin kamu merasakan sakitnya kehilangan orang yang kamu cintai, ucap Sueying Tianzun di dalam hatinya. Setengah bulan kemudian, Tan Yun yang memegang pedang pembunuh Hongmeng, berdiri di depan sebuah monumen batu yang berdiri jauh di dalam hutan Dewa Kematian. Tan Yun melihat sekilas bahwa sebaris kata-kata kuno dari alam semesta sebelumnya terukir miring di tablet batu, wilayah roh ungu Fierce, penyusup mati. Tan Yun mengerutkan kening, dan ketika dia hendak mengitari tablet batu, suara menusuk terdengar, ras manusia yang berani melanggar wilayah roh ganas unguku, ucap suara itu. Wosh! Pada saat berikutnya, suara hantu ungu melayang keluar dari balik tablet batu dan diblokir di depan Tan Yun. Tan Yun melihatnya, pupil matanya menyusut, dan menemukan bahwa itu adalah monster dengan tubuh seperti sapi, dengan ekor transparan, tetapi dengan wajah manusia. Pada saat yang sama, Tan Yun melihat bahwa monster di depannya adalah binatang suci kelas 9. Puan, ini adalah roh jahat ungu, mereka memiliki dua bentuk. Yang sekarang tidak terlihat, jika Anda tidak melihat dengan cermat, sulit untuk melihatnya. Begitu mereka berubah menjadi bentuk pertempuran, tubuh transparan akan menjadi nyata, dan kemudian taring tajam dan cakar pada keempat kuku akan muncul. Puan muda, roh jahat ungu dari binatang suci besar, tubuh daging sebanding dengan 7 artefak peringkat atas, roh jahat ungu dari alam Raja Suci, tubuh mereka sebanding dengan artefak peringkat atas peringkat 8. Mereka memiliki kekuatan yang kuat, dan juga dapat melepaskan kekuatan suci, kecepatannya seharusnya tidak diremehkan, kamu harus berhati-hati, ucap Xiao Longshe. Tepat di Xiao Longshe mengirimkan suara, roh jahat ungu mengaktifkan bentuk pertarungannya, dan sosok halus menjadi nyata. Taring suram di mulut dan cakar tajam di keempat kuku juga muncul, penampilannya yang jelek dan garang membuat orang terlihat terbalik. Tunggu, Tan Yun melambaikan tangannya ke arah roh jahat ungu yang setinggi Zhangsu, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun selesai, roh jahat ungu berkata dengan muram, matilah, ucap Tan Yun. Berdengung, ketika kekosongan itu seperti riak di air, roh jahat ungu berubah menjadi bayangan ungu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak menyangka. Dia mengangkat kuku depan dan cakarnya dan meraihnya ke arah wajah Tan Yun. Sialan, kecepatan yang sangat cepat, ucap Tan Yun terkejut. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sucinya, jadi dia tidak bisa melakukan langkah ilahi Hongmeng. Ketika dia buru-buru menghindar ke kiri, dia merasakan sakit yang tajam di lengan kanannya. Dalam darah yang berceceran, itu adalah cakar tajam roh jahat ungu di kuku depan kanan, yang menebas lengan kanan Tan Yun, meninggalkan 3 luka dengan tulang yang terlihat dalam, dan darahnya mengalir keluar. Tan Yun menundukkan kepalanya dan melirik luka di bahu kanannya. Segera, matanya menjadi dingin, dan dia mengucapkan kata demi kata, binatang buas mencari kematian, ucap Tan Yun.
Kaulah yang mati, ucap hantu itu. Ho, roh jahat ungu meraung, yang mengejutkan Tan Yun, ukuran tubuhnya telah melonjak hingga ratusan kaki, menjadi semakin ganas dan menakutkan. Segera, tanah di hutan retak, dan debu naik dari tanah dan terbang menuju Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindar tepat waktu. Tentu saja, Tan Yun tidak pernah ingin bersembunyi. Tubuh bayangan Hongmeng, armor kematian, ucap Tan Yun. Bas. Dalam getaran kehampaan, tubuh Tan Yun melonjak ke ukuran raksasa, dan satu set deat armor hitam pekat dipadatkan di tubuhnya. Menghadapi pemandangan ini, roh jahat ungu besar setinggi ratusan kaki menunjukkan keterkejutan pada pupilnya, tetapi masih tidak bergeming, ia membuka taringnya dan naik ke udara, menggigit ke arah leher Tan Yun. Tan Yun mengangkat tangan kanannya, telapak tangan raksasanya tiba-tiba terbuka, dan dengan sederhana dan kasar menggenggam roh jahat ungu di tangannya. Sekarang Tan Yun telah memadatkan baju besi kematian, kekuatannya telah meroket, dan dia dapat menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat 8 dengan tangan kosong, yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan roh jahat ungu di tangannya. Karena roh jahat ungu di tangannya, kekuatan fisiknya sebanding dengan senjata dewa kelas 7 tingkat atas. Roh jahat ungu yang ada di telapak tangan Tan Yun menunjukkan kepanikan di pupil raksasanya, taringnya menggigit tangan kanan Tan Yun dengan panik, dan darah mengalir seperti sungai. Lepaskan, ucap Tan Yun. Tinju kanan Tan Yun tiba-tiba mengepal erat, dan segera, roh jahat ungu di telapak tangannya, seluruh tubuhnya berderit, seolah-olah akan meledak kapan saja. Roh jahat ungu tidak hanya tidak melepaskan, tetapi malah meraung dengan kejam, manusia sialan, kamu bahkan tidak tahu nasib menyinggung roh jahat ungu kami. Selama kamu membunuhku, bayanganku di hadapanku, kematian akan menjadi diperkenalkan ke dalam pikiran patriark kita, pada saat itu, seluruh klan roh jahat ungu kami akan membunuhmu bahkan jika kita mengejar sampai ke ujung bumi, ucap roh jahat itu. Haha, nada bicaramu tidak kecil, ucap Tan Yun. Mulut Tan Yun melengkung mencibir, dan dia melemparkan mata ilahi Hongmeng, sepasang mata raksasa yang bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Tiba-tiba, roh jahat ungu tampak lamban. Katakan padaku, lokasi yang tepat dari api ilahi roh ungu, ucap Tan Yun. Suara Tan Yun yang dipenuhi dengan kutukan terdengar dari benaknya. Di tangan patriark kita, ucap roh jahat ungu. Apa kekuatan patriarkmu? Tan Yun bertanya. Berapa banyak roh jahat ungu yang kamu miliki? Ucap Tan Yun. Roh jahat ungu kita memiliki lebih dari 103.000, ada lebih dari 10.000 raja suci, lebih banyak lagi dari 30.000 orang suci agung, dan sisanya adalah binatang surgawi dan binatang duniawi, ucap roh jahat. Mendengar ini, Tan Yun tampak terkejut, begitu banyak, ucap Tan Yun. Segera, tepat ketika Tan Yun hendak menghancurkan roh jahat ungu di tangannya, dia tiba-tiba berubah pikiran dan matanya menunjukkan kegembiraan yang kuat, jika saya membunuh roh jahat ungu, taklukkan dan bentuk pasukan roh jahat, maka, ketika menghadapi musuh, mereka tidak akan bisa terbang di hadapan mereka, dan kekuatan ilahi mereka akan dilarang, dan mereka hanya akan bisa membunuh mereka, ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun memberi tahu Penatua Xiao tentang pikirannya, minta pendapat Tuan Xiao. Penatua Xiao berkata melalui suaranya, Tuan muda, Anda bisa melakukannya, jika Anda bisa menjinakkan roh jahat ungu, itu akan menjadi pasukan dewa yang kuat. Tetapi kuncinya adalah bahwa di alam semesta terakhir, roh jahat ungu adalah 3 pemimpin Protoss yang kejam, keyakinan mereka adalah bahwa mereka lebih baik mati daripada memohon belas kasihan ketika mereka menghadapi musuh asing. Ini adalah Protoss yang tidak takut mati, sangat sulit bagi Anda untuk menaklukkan mereka. Mereka tidak seperti King Luan kuno, yang menyukai bunga dan tanaman, dan bahkan membujuk mereka keluar dari jurang. Juga, mereka paling suka memakan orang. Sudah menjadi sifat mereka untuk memakan orang. Di mata mereka, ras manusia adalah makanan yang paling enak, dan juga keberadaan terendah yang mereka anggap. Mereka tidak akan mudah diambil olehmu. Di alam semesta terakhir, ayahmu mencoba menaklukkan mereka, tetapi dia akhirnya menyerah, ucap Xiao Longse. Transmisi suara Tan Yun bertanya, mengapa membatalkan, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.